Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini kita masuk ke subtema 3, tema 1 kelas 5, yaitu lingkungan dan manfaatnya. Berdasarkan pada mata pelajaran ini, pertama yang Pak Guru akan jelaskan tentang muatan bahasa Indonesia. Jadi menentukan ide pokok dalam teks. Setiap teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Selanjutnya, menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Jadi cara menentukannya itu ketika kalian disuruh menentukan ide pokok dari gambar, yaitu perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Selanjutnya, kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Selanjutnya, menuliskan ide pokok dari teks. Coba kita ingat kembali pelajaran sebelumnya ya. Jadi ide pokok itu dapat ditemukan di awal, tengah, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Yang kebanyakan itu ide pokok ada pada di awal sih. Ya, kebanyakan itu, tapi tergantung dari paragrafnya juga. Kalian baca dahulu keseluruhan dari paragraf, lalu bisa menentukan ide pokok dari teks tersebut. Selanjutnya, menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Jadi, ide pokok tidak hanya dapat disajikan menggunakan tabel, tetapi juga dapat disajikan menggunakan diagram pohon. Sama saja isinya, tetapi ini bentuknya seperti pohon. Bisa dilihat juga di buku paket tematik kalian contohnya. Lalu selanjutnya, ini adalah tugas ya, menuliskan ide pokok dari artikel ilmiah. Nah, nanti saja ini kita lewat dulu, nanti ketika pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Selanjutnya memasuki pelajaran IPA. Pelajaran IPA yang dibahas di sini adalah cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Ya, kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot karena hampir semua aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot. Seperti ini gambarnya, cara memelihara kesehatan alat gerak. Ada contoh di sini, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Ini contoh gambarnya ada di sini. Lalu posisi tubuh tegak saat berdiri. Lalu selanjutnya adalah berolahraga secara teratur. Itulah salah satu dari cara memelihara kesehatan alat gerak tubuh kita. Lalu selanjutnya yang dibahas itu tentang penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Kita tahu sendiri alat gerak manusia itu kan berupa otot dan tulang. Nah, di sini contoh penyakit dan kelainan pada tulang manusia. Di sini ada retak dan patah tulang. Itu disebabkan benturan benda keras berupa kecelakaan atau jatuh. Lalu skoliosis, lordosis, dan kifosis. Nah, ini kelainan tulang punggung. Selanjutnya, di sini ya, tulang punggung ini. Jadi ada kelainan di sini. Yang selanjutnya rakitis. Rakitis ini disebabkan kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Jadi kekurangan vitamin D, kurang kalsium, sama kurang gizi itu bisa menyebabkan rakitis. Lalu osteoporosis. Osteoporosis itu penyebabnya disebabkan menurunnya kepadatan tulang. Selanjutnya sekarang otot. Kelainan otot pada manusia. Yang pertama di sini ada 4 ya. Yang pertama hipertrofi. Nah, ini pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Lalu ada atrofi. Atrofi ini kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Lalu stiff atau kaku leher.
yaitu sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau gerakan tiba-tiba. Lalu tetanus. Tetanus ini kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Selanjutnya pada pembelajaran IPA ini di subtema 3, tema 1 ya, penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Jadi, kelainan atau penyakit pada otot itu umumnya terjadi karena sejak bawaan lahir atau infeksi bakteri atau bisa juga virus. Jadi gangguan kesehatan otot selain itu ya, selain bawaan sejak lahir juga gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah. Maka dari itu, untuk sekarang kita lihat kebiasaan-kebiasaan yang salah itu seperti apa yang menyebabkan gangguan kesehatan pada alat gerak kita. Yang pertama, membaca buku dengan posisi tidur. Nah, ini salah. Jadi membawa atau memikul beban yang terlalu berat itu pun salah. Nah, jadi tidur dengan posisi yang tidak benar, lalu menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan, berjalan dengan tubuh bungkuk. Nah, ini adalah pembiasan-pembiasan yang salah. Jadi bisa menyebabkan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi. Selanjutnya masuk ke pembelajaran SBDP. Nah, di sini pengertian komik. Kita belajar tentang komik ya. Jadi, komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna serta dibuat secara khas dan dengan paduan kata-kata. Jadi, fungsi kata-kata pada komik ini untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Jadi, cerita komik itu disajikan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Tentunya kalian juga tahu ya, pasti tahu komik. Selanjutnya ciri-cirinya. Ciri-ciri komik itu dibuat untuk menyampaikan cerita, lalu proporsional, lalu menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami, dapat bersifat kepahlawanan, lalu penggambaran watak secara sederhana, lalu mengandung cerita humor untuk menghibur pembaca. Selanjutnya, langkah-langkah membuat komik. Jadi langkah-langkahnya itu pertama menentukan tema dan judul komik, lalu membuat sketsa komik seperti apa nanti, lalu memberikan tinta, lalu memberikan warna, yang terakhir membuat teks. Jadi pada komik yang ditulis dalam bentuk balon, kata di dekat gambar tokoh bentuk balon ya. Selanjutnya kita masih komik ya. Perhatikan gambar-gambar berikut nih contohnya. Nah, ini sketsa. Lalu pemberian tinta sama pewarnaan pada sketsa. Awalnya sketsa seperti ini, lalu pemberian warna, lalu pemberian teks. Ya, seperti ini ya. Contoh pembuatan komik. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembelajaran IPS. Jadi di sini pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Jadi Indonesia itu merupakan negara maritim. Apa itu negara maritim? Yaitu negara yang memiliki perairan yang luas. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial, seperti pertukaran budaya juga. Ada dampak positif dan negatifnya. Yang pertama, dampak positifnya memudahkan komunikasi, interaksi antar masyarakat. Lalu positif selanjutnya, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Adapun dampak negatifnya itu yang pertama, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Selanjutnya muncul budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Selanjutnya
Pengaruhnya ya, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia bisa dilihat dari nih ya, keragaman suku budaya, bahasa, keragaman pakaian adat, rumah adat, keragaman senjata tradisional, dan yang terakhir itu alat musik. Ini merupakan budaya yang dimiliki Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembelajaran PPKN. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini sudah kita pelajari di subtema 1 ya. Subtema 1 nilai-nilai luhur dari setiap sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama itu menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Lalu yang kedua menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga menunjukkan setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Sila keempat menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Dan sila yang kelima itu menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Selanjutnya wilayah Indonesia yang berupa kepulauan ya. Jadi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau itu transportasi udara dan laut. Berikut beberapa pelabuhan yang terkenal. Nah, ini ada pelabuhan yang terkenal itu ada pelabuhan Belawan itu ada di Sumatera Utara, lalu pelabuhan Bakauheni, Lampung, Merak, Banten, Tanjung Perak, Jawa Timur, dan Gilimanuk itu ada di Bali. Lalu beberapa bandar udara ya, atau bandara yang terkenal antara lain Sultan Iskandar Muda itu ada di Aceh, lalu Adi Sucipto ada di Jogja, lalu Bandara Soekarno Hatta ada di Banten, Bandara Ngurah Rai ada di Bali, dan Sentani itu ada di Papua. Selanjutnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oh, kelewat ya. Oke, harusnya yang tadi itu ada di gabungan pelajaran PPKN. Jadi nggak apa-apa, kita lanjutin aja yang ini. Jadi contoh kegiatannya yang mencerminkan Pancasila: berdoa sebelum belajar di kelas. Jadi ini pengamalan sila Pancasila, sila ke-1, kedua, dan ketiga. Bahasa Indonesia ini pun masih kelewat juga ya. Jadi langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan ide pokok ini bisa dilihat sendiri. Jadi menentukan topik cerita, lalu menentukan ide pokok, membuat kalimat utama, lalu menuliskan informasi, lalu selanjutnya merangkai kalimat, dan yang terakhir itu memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Ya, sekian untuk pembahasan video pembelajaran untuk tema 1 subtema 3. Mohon maaf kurang lebihnya Pak Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.